Amerika Serikat, AS, kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua, ICBM, Minuteman III pada Rabu, 5 November 2025, dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg, California. Angkatan Udara AS menegaskan bahwa rudal yang diuji tidak membawa hulu ledak dan bahwa kegiatan ini telah dijadwalkan jauh sebelum munculnya ketegangan geopolitik baru-baru ini. Dalam pernyataan resminya, pihak militer mengatakan bahwa uji peluncuran ini dilakukan untuk memastikan keandalan, kesiapan, dan akurasi sistem ICBM milik AS yang telah beroperasi selama lebih dari 5 dekade. Peluncuran Minuteman III ini memvalidasi kesiapan armada ICBM dan menjadi bagian dari program pemeliharaan rutin sistem pertahanan nasional. Demikian pernyataan Angkatan Udara AS, dikutip dari Newsweek, Kamis, 6 November 2025. Uji coba ini telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya, bukan sebagai respons terhadap situasi global manapun, tambahnya. Rudal tanpa hulu ledak dan tak langgar moratorium nuklir. Uji coba kali ini, yang diberi nama Gigaton 254, dilakukan dalam rangka pengujian sistem kendali peluncuran jarak jauh yang dikenal sebagai Airborne Launch Control System, ALCS. Sistem ini memungkinkan peluncuran rudal dilakukan dari udara, menggunakan pesawat E-6B Angkatan Laut AS, apabila sistem peluncuran di darat tidak dapat beroperasi. Meski rudal Minuteman III memiliki kemampuan untuk membawa hingga 3 hulu ledak nuklir, uji coba ini dilakukan sepenuhnya tanpa muatan senjata. Langkah ini dinilai sesuai dengan moratorium uji coba nuklir eksplosif yang telah diterapkan AS sejak tahun 1992. Letnan Kolonel Angkatan Udara Askar Rieurai, Komandan Skuadron Uji Terbang ke-576, menjelaskan bahwa Gigaton 254 merupakan bagian dari proses penilaian teknis menyeluruh terhadap sistem ICBM AS. Setiap uji peluncuran memberikan data penting yang memastikan keandalan dan efektivitas sistem senjata strategis kita. Data ini akan digunakan untuk mendukung program modernisasi armada rudal nasional, ujarnya. Modernisasi menuju generasi baru, rudal Sentinel. AS saat ini sedang dalam proses memodernisasi pasukan ICBM-nya, menggantikan Minuteman III yang sudah beroperasi sejak tahun 1970 dengan rudal generasi baru bernama Sentinel. Program penggantian ini dilakukan oleh Northrop Grumman, dengan target operasional awal mulai 2030. Menurut Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika, FAS, hingga kini Angkatan Udara AS masih menempatkan sekitar 400 rudal Minuteman III di berbagai silo bawah tanah yang tersebar di Colorado, Montana, Nebraska, Dakota Utara, dan Wyoming. Masing-masing rudal saat ini hanya dilengkapi 1 hulu ledak aktif, meski secara desain mampu membawa lebih banyak. Sementara sistem kendalinya berada di pusat peluncuran darat, rudal juga dapat diaktifkan melalui komando udara dari pesawat E-6B jika diperlukan. Tujuan utama dari peluncuran rutin ini adalah untuk menjaga kesiapsiagaan sistem pertahanan strategis dan memastikan seluruh perangkat dapat beroperasi dengan aman dan akurat, ujar seorang pejabat militer yang enggan disebutkan namanya. Pernyataan Trump jadi sorotan. Peluncuran Minuteman III dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memulai kembali uji coba senjata nuklir dalam waktu dekat. Namun, pernyataan tersebut kemudian diklarifikasi oleh Menteri Energi Chris Wright, yang menegaskan bahwa tidak akan ada uji coba eksplosif seperti pada masa lalu. Uji coba yang dimaksud Presiden bukanlah ledakan nuklir. Ini adalah pengujian teknologi, sistem komando, dan mekanisme peluncuran untuk memastikan keamanan dan kesiapan sistem pertahanan nasional, jelas Wright dalam konferensi pers di Washington, Selasa, 4 November 2025. Klarifikasi itu meredam kekhawatiran bahwa AS akan mengakhiri moratorium uji coba nuklir yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Konteks global, ketegangan meningkat, tapi uji coba diklaim rutin. Langkah AS ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama setelah Rusia menyatakan tengah mempertimbangkan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak runtuhnya Uni Soviet. Namun, Washington menegaskan bahwa peluncuran Gigaton 254 sama sekali tidak terkait dengan situasi di Rusia atau negara lain. Program ini telah lama dijadwalkan, bahkan sebelum munculnya pernyataan dari Moskow, tulis laporan resmi Komando Strategis AS. Sejumlah analis menilai, meskipun uji coba ini diklaim sebagai kegiatan rutin, momen peluncurannya tetap memiliki bobot politik di tengah meningkatnya tensi antara Washington dan Moskow. Peluncuran semacam ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik internasional. Tapi secara teknis, ini memang uji rutin yang sudah dilakukan AS beberapa kali setiap tahun, kata Dr. Melissa Han, peneliti senior di RAND Corporation. Sejarah dan tujuan uji coba ICBM AS uji coba Minuteman III sudah dilakukan secara berkala sejak 1970-an. Tujuannya bukan untuk demonstrasi kekuatan, melainkan untuk memastikan bahwa sistem kendali,
navigasi, dan peluncuran masih berfungsi dengan baik sesuai standar keamanan internasional. ICBM adalah komponen utama dari strategi pencegahan global AS, tulis laporan Federasi Ilmuwan Amerika, FAS. Uji peluncuran rutin memastikan bahwa sistem senjata yang dimiliki negara tetap dapat diandalkan tanpa melanggar perjanjian internasional. Hingga Januari 2025, AS diperkirakan memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir, termasuk 800 unit yang terpasang untuk pasukan ICBM. Dari jumlah itu, hanya sekitar setengahnya yang aktif dikerahkan, sementara sisanya berada dalam status cadangan. Pentingnya transparansi dan komunikasi global. Lembaga internasional pengawas senjata menyerukan agar semua negara besar tetap menjaga transparansi dan komunikasi terbuka terkait kegiatan uji coba sistem pertahanan strategis. Langkah ini penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat memperburuk situasi keamanan dunia. Setiap negara berhak memastikan keandalan sistem pertahanannya, tapi komunikasi terbuka harus tetap dijaga, ujar analis keamanan global Daryl Kimball dari Arms Control Association, ACA. Dengan begitu, dunia tidak kembali ke pola ketegangan seperti era Perang Dingin.